akhir-akhir ini kan rame mas tentang wacana presiden 3 periode atau bahkan ada perpanjangan masa jabatan juga. Bahkan yang lebih fatal lagi ya banyak yang menginginkan untuk Pilpres 2024 ini ditunda. Bagaimana pandangan Mas Tinus tentang ini? Apakah perlu ditunda atau memang perpanjangan 3 periode apa gimana mas? Dua kemungkinan. Ditundanya itu bisa tertunda, bisa berganti dengan zaman kerajaan. Maksudnya karena gejolak alam. Gejolak alam itu pengaruh. Penundaan itu karena keadaan alam lingkungan yang bergejolak ini membuat suatu sistem ketatanegaraan itu tidak bisa di apa ya namanya, ada perubahan pemimpin gitu. Jadi dua kemungkinan itu akan berganti pada sistem kepemimpinan kerajaan. Juga bisa terjadi penundaan karena kejadian alam. Terus gini mas, kalau kita pada pilihan yang kedua tadi kan ada dua kemungkinan. Yang satu mungkin karena kondisi alam akan tertunda dan berganti sistem kerajaan. Kalau itu sampai terjadi menjadi sistem kerajaan, berarti intinya presiden sekarang yang Pak Jokowi pegang itu akan jabatannya akan ada perpanjangan jabatan. Saya so ngomong gini mas, soalnya berkaitan dengan inisial itu nanti berat, iya kan. Intinya aku menjelaskan tidak terlalu detail gitu kan. Intinya itu. Karena podo karo kan nek ngeramal itu kan podo karo ramal artis teman. Manusia yang diramal. Nanti kalau yang merasa mendengarkan kan kasihan. Ya lah kalau bagus, kalau enggak kan gitu. Karena saya menghindari kalau kita meramal alam enggak masalah. Tapi kalau meramal berkaitan dengan kepribadian manusia itu mempengaruhi mentalitas bagian yang bersangkutan. Jadi saya ambil sisi tengahnya ya itu tadi. Bisa karena penundaan karena suatu keadaan alam, bisa kembali pada sistem kerajaan. Dua kemungkinan itu nanti. Tapi kalau membicarakan nanti begini menunjukkan sebuah presiden kita akan berganti ini, nah itu urusannya inisial mas. Sekarang gini mas, tadi kalau memang harus ditunda karena kondisi alam, Mas Tinus berarti yakin dong kalau sebelum Pilpres ini nanti ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Kalau saya itu dulu pernah bilang, kan adanya presidennya setelah tahun 1945 ya mas, sejak Pak Karno. Iya kan. Nah Pak Jokowi kan terhitung ke-7 ya. Kalau menurut pandangan apa yang saya lihat, menurut saya ya, itu presiden Indonesia, bukan diartikan Nusantara ya, Nusantara itu jatuh zaman Majapahit kan. Indonesia itu hanya sampai 7 kali. Yang ada presiden ke-8 nggak ada. Kalau menurut apa yang saya lihat seperti itu, entah itu akan penundaan atau berhenti, itu urusannya nanti. Dua kemungkinan itu tadi. Kalau terhenti berarti kembali pada sistem kerajaan, ya kan? Iya. Kalau tertunda karena kondisi alam, gitu aja. Tapi setelah Pak Jokowi, menurut apa yang saya lihat, kayaknya nggak ada yang presiden yang ke-8. Berarti Pak Jokowi yang terakhir. Bisa jadi. Berarti kan aku bilang ke-7 kita nggak ada presiden, nggak berarti nggak ada teman. Nggak ada lagi karena faktor alam. Bisa terjadi itu penundaan, atau bisa terjadi karena terhenti karena alam loh maksudnya, karena sistemnya gitu loh. Gitu. Jadi
Ya sudah itu sampai ke 7 aja, karena itu pungkasan. Angka 7 itu angka pungkasan. Apakah itu Untuk Indonesia loh, bagian dari siklus, Mas? Hah? Bagian dari Ya siklus itu kepemimpinan. lelan orang Jawa gitu. Bisa angka 7 itu agak luar biasa. Nah gitu. Ya misalkan 7 keajaiban dunia, ya kan, selalu ada 7 ya. Hari pun ada 7, nggak ada hari ke-8. Iya kan Mas? Jumlah hari aja ada 7 ya. Angka 7 itu angka luar biasa. Dibilang juga 7 itu pungkasan. Selebihnya ya udah lewat kan. Karena Indonesia itu ya termasuk sakral gitu kan. Nah, Pak Jokowi ini entah nanti tertunda atau entah itu ada pergantian sistem. Kalau sudah pergantian sistem berarti sudah tidak memakai suatu kepemimpinan yang bersifat presiden. Sistem kerajaan, Mas, ya. Karena apa? Faktor alam. Makanya angka 7 itu angka sakral, makanya hari jumlahnya 7. Iya kan? Ini Mas, ada pertanyaan dari netizen. Pencetus ajaran Hasta Brata kapan lahirnya, ditujukan untuk orang awam atau khusus pemimpin? Apakah dalam ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain substansi Hasta Brata juga ada? Ya, hasta itu lah ya, pernah saya jelaskan dulu. Hasta adalah 8, Brata adalah laku, ya kan. Dari 8 pergerakan aktivitas dari 8 elemen semesta, ya kan. Di dunia, di bumi ini ada kehidupan kan karena ada 8 elemen semesta, yaitu Surya, Condro, ya, Angkasa, Surya, Condro, Kartika, ya. Maruta, Samudra, Dahono, karo tanah. Jadi bahasa Indonesia Surya, angkasa, Surya, Chandra, bintang. Chandra itu bulan, bintang, ya kan, air, api, angin, tanah. Nah, bumi ini ada kehidupan kan karena ada itu tuh Mas. Nggak kayak, makanya di planet lain kan nggak ada, di sana nggak ada air, nggak kayak di bumi ini. Makanya tercipta kehidupan karena ada hasta brata. Hasta 8 berata adalah pergerakan aktivitas. Karena ada pergerakan dari 8 elemen semesta itu, maka terciptalah kehidupan. Dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita karena kita bagian dari mikro dari bumi ini, ya kan. Kita sama bumi itu sama, cuman kita wujudnya beda dan kita lebih kecil kan gitu. Jadi kinerjanya unsur-unsurnya sama. Nah, kita tanpa angkasa mau di bumi ini mau bertempat di mana, ya kan? Bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada air, sama seperti kita. Bumi tidak akan bisa ada kehidupan jika nggak ada udara, ya sama seperti kita. Gitu Mas. Nah, itu penggambaran hasta brata itu adalah terciptanya kehidupan karena terjadi pergerakan 8 elemen semesta yang saling melengkapi. Ada pergerakan aktivitas. Hasta brata artinya itu teman, secara hakiki ya. 8 hasta, hasta 8, brata itu laku. Artinya 8 pergerakan atau aktivitas dari 8 elemen semesta. Jadi sifatnya universal untuk bumi ini. Kan bumi ini ada kehidupan karena ada 8 itu. Coba kalau misalkan salah satu bulan dihilangi, bumi ini sudah kehilangan keseimbangan.